Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membangun keluarga itu diawali dari sebuah peristiwa yang sangat penting dan bersejarah dalam kehidupan anak manusia, yakni pernikahan melalui sebuah prosesi yang namanya akad nikah. Bagaimana tidak dikatakan sangat penting dan bersejarah bagi dirinya, karena pada saat itu, sejak saat itu dia bertemu dengan sosok sebuah nama yang sudah terukir sejak 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Maka ketika dia bertemu dengan sosok ini menjadi satu hal yang istimewa dan spesial. Oh, ini toh ternyata pasangan hidupku yang sudah disiapkan oleh Allah SWT sejak 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sehingga doa ketika usai ijab qabul itu, seorang laki-laki mengecup ubun-ubun wanita yang baru saja dihalalkannya dengan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Ini adalah doa perlindungan. Kemudian yang kedua, peristiwa ini juga merupakan momen yang sangat sakral. Kenapa? Ikatan pernikahan itu dibangun dengan sebuah kalimat yang sangat istimewa, sehingga boleh dibilang menjadi frase mewah di dalam Al-Quran dengan istilah misagon golida, sebuah perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, perjanjian yang kalau disandingkan di dalam Al-Quran itu seolah-olah setara dengan perjanjian Allah dengan para nabi dan Rasulullah Asmi yang menggunakan kata misagon golida, juga perjanjian Allah dengan Bani Israel yang menggunakan kata misagon golida, sehingga para ulama memberikan ulasan berkenaan dengan hal itu. Sebuah pernikahan itu akan dijalani dengan banyak ujian dan tantangan, kemudian juga butuh kesabaran ekstra sebagaimana kesabaran para nabi dan Rasulullah Asmi. Begitupun konsekuensi ketika tidak bisa amanah dalam pernikahan itu, atau dia melakukan pengkhianatan di dalam pernikahan itu, sebagaimana pengkhianatan Bani Israel terhadap perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi sebuah akad yang bukan biasa, tapi akad yang betul-betul berat dan mengandung konsekuensi yang tidak mudah. Kemudian yang ketiga, peristiwa ini juga sangat istimewa. Bagaimana tidak istimewa ketika seseorang itu meninggalkan dunia ini, kemudian dia orang beriman itu meninggalkan dunia ini, dan selepas dia menjawab pertanyaan dari para malaikat dan dia sanggup menjawab setiap pertanyaan itu, maka dihadirkan kepadanya sosok yang rupawan. Kemudian dia bertanya, siapakah engkau? Aku adalah hamba salehmu. Dan setelah itu Allah nampakkan pemandangan tempat kembalinya, yakni di jannahnya Allah Subhanahu wa taala ketika ia masih berada di alam barzah. Dan teriakan pertama ketika dia diperlihatkan tempat kembalinya di jannah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbi aqimisa hatta arji'a ila ahli. Rabbu, segerakanlah kiamat agar aku bisa ketemu dengan keluargaku. Maka keluarga ini menjadi betul-betul dambaan dari setiap orang. Bahkan ketika di alam barzah, dia berharap untuk bersegera ketemu dengan keluarganya, bukan untuk segera menikmati semua kemewahan dan janji-janji Allah, kehidupan di surga yang sudah pasti itu adalah penuh dengan kenikmatan. Tapi yang paling diinginkan adalah untuk bisa segera ketemu dengan keluarganya. Kemudian bagaimana tidak pula istimewa? Karena apa? Syariat inilah syariat yang disisakan nanti di kehidupan akhirat ketika sudah tidak ada lagi syariat sholat, syariat puasa, sedekah. Tetapi ada satu syariat yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah syariat pernikahan. Tentu ada di antara kalangan manusia orang-orang yang beriman yang meninggal dunia dalam keadaan dia masih melajang, tidak punya pasangan hidup. Maka pada saat itu nanti di kehidupan surganya Allah Subhanahu wa taala, dia akan dinikahkan dengan sosok yang imannya setara dengan dirinya, yang pas, yang cocok untuk dirinya. Cukuplah ini menjadi pengingat bagi diri kita semuanya, betapa pentingnya kita menjaga keluarga atau rumah tangga kita dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah perintahkan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Tahrim yang sudah sangat masyhur, yakni ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang menarik, panggilan Allah Subhanahu wa taala ini dengan panggilan yang sangat elok, yang sangat indah, yakni ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang beriman mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang sangat lembut. Tetapi pada saat yang sama Allah mengingatkan kepada mereka, qu anfusakum wa ahlikum naran. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
seolah menjadi pengingat diri bagi kita, meskipun orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika ia tidak mampu menjaga dirinya dan keluarganya, konsekuensinya adalah neraka. Maka banyak ayat di dalam Al-Quran yang memuat berkenaan dengan ini, berkenaan dengan keluarga. Misalkan di dalam surat At-Tahrim dan surat At-Tolak itu banyak sekali mengulas tentang pembahasan berkenaan dengan keluarga, baik berkenaan dengan pernikahan, bagaimana mendidik anak-anak kita, kemudian bagaimana menunaikan hak dan kewajiban, bagaimana membangun regenerasi kesalehan, sehingga tumbuh di belakangnya adalah generasi-generasi yang menjadi idaman dan menjadi pelanjut kehidupan anak manusia sebagai orang-orang yang beriman, membangun sebuah peradaban yang besar. Tentu saja peradaban yang dididik Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka sekali lagi ada konsekuensi yang tidak mudah. Ketika dia sanggup untuk menjaga, merawat keluarga, maka jadilah sebagaimana dinyatakan baiti jannati, itu rumahku adalah surgaku. Dia sudah bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang bisa dia dapatkan di kehidupan di dunia ini, layaknya kebahagiaan di surga ketika dia bisa menjaga, merawat, dan hidup dalam kebaikan di dalam berkeluarga atau berumah tangga. Sebaliknya mafhum mukhalafahnya adalah ketika ia tidak bisa menjaga keluarganya, yang terjadi dalam keluarga itu adalah cekcok, tengkar, ya, kemudian saling menyakiti, saling menjalimi, tidak menunaikan kewajiban, ya, maka layaknya neraka di dunia sebelum mereka betul-betul masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik wal iyadzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, qul innal khasirin ladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika wal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, katakan sesungguhnya orang yang merugi adalah mereka yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Mereka betul-betul dalam keadaan sangat-sangat merugi. Kenapa? Kenapa merugi? Karena pertemuan mereka di dunia tidak menghasilkan pertemuan yang indah di kehidupan akhirat. Bagaimana bisa jadi para ulama memberikan penjelasan di kehidupan akhirat mereka tercerai-berai, tidak bisa berkumpul dan menyatu kembali. Nah, itu adalah kerugian yang sebenar-benarnya. Maka ini bisa menjadi pengingat diri buat kita semuanya. Mari kita jaga keluarga kita, karena keluarga itu merupakan institusi yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dari keluarga juga akan terlahir anak-anak kita di belakang kita yang nanti akan menjadi penyokong dan penopang bagi kita untuk masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.